Pemerintah menyiapkan berbagai program konkret untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik pada semester 2 2025. Beragam stimulus yang digelontorkan pemerintah dipastikan akan langsung menyentuh kebutuhan rakyat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menyiapkan berbagai program konkret untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik pada semester 2 2025. Pemerintah optimistis beragam insentif yang diberikan mampu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Pemerintah menyiapkan berbagai program konkret untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik pada semester 2 2025. Beragam stimulus yang digelontorkan pemerintah dipastikan akan langsung menyentuh kebutuhan rakyat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto menyebut beragam stimulus yang akan digelontorkan hingga akhir tahun, diantaranya kredit investasi padat karya untuk revitalisasi mesin produksi, peningkatan target fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP menjadi 350.000 unit, implementasi kredit program perumahan dan perpanjangan PPN DTP 100% untuk pembelian rumah di semester 2 hingga diskon tarif transportasi jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026. Nah, seluruh program ini dirancang untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat atau di rakyat secara langsung sambil menjaga konsumsi domestik. Dengan berbagai stimulus tersebut, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun ini mampu terwujud. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan, data, pengawasan, intelijen bisa konsisten. Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menunda semua izin keluar negeri untuk para kepala daerah. Ya, hal ini untuk merespon aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah selama hampir sepekan pada akhir Agustus 2025. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, langkah ini diperlukan agar seluruh kepala daerah bisa mengendalikan situasi bersama terkait dengan isu keamanan di daerah masing-masing. Selain menunda keberangkatan ke luar negeri, Tito juga meminta kepada kepala daerah untuk tidak melakukan kegiatan yang bentuknya seremonial serta tidak memamerkan atau flexing kekayaan di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Tito menekankan pentingnya pola hidup sederhana bagi pejabat daerah, menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pejabat yang dinilai tidak empati dengan memamerkan kekayaan di media sosial. Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi dengan musik-musik seperti pesta. Ya, di tengah situasi seperti ini sangat sensitif, rekan-rekan. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah,
ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Ya, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, dan perhiasan, hati-hati kendaraan. Ini situasinya sangat tidak bagus. Pemerintah didesak untuk segera melakukan koreksi kebijakan ekonomi secara konkret menyusul gelombang unjuk rasa dan keresahan publik yang meluas. Sejumlah kalangan khawatir jika kebijakan fiskal dan belanja negara tak segera dikoreksi dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sejumlah ekonom mendesak pemerintah segera melakukan koreksi kebijakan ekonomi secara konkret menyusul gelombang unjuk rasa dan kekerasan publik yang meluas. Kebijakan fiskal dan alokasi belanja negara dinilai tidak berpihak pada masyarakat kelas menengah bawah dan justru membebani keuangan negara. Menurut Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal, ada 3 langkah koreksi mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah untuk meredam ketidakpuasan publik. Membatalkan kebijakan pajak di tingkat pusat dan daerah yang memberatkan kelompok menengah bawah, merevisi pemotongan transfer ke daerah yang memicu lonjakan pajak baru, serta mengubah strategi belanja negara yang dinilai tidak produktif seperti fasilitas pejabat atau pembentukan lembaga baru. Nah, oleh karena itu, KOR ingin menyampaikan atau meminta agar para pejabat publik dan elit politik untuk peka terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat pada saat sekarang, dan melakukan langkah-langkah koreksi yang konkret. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyoroti porsi belanja modal yang lebih kecil dibandingkan belanja rutin seperti gaji pegawai dan pembayaran utang. Esther mendesak agar anggaran untuk penambahan pejabat, pembentukan lembaga baru, hingga belanja militer segera dipangkas. Dana tersebut lebih tepat dialihkan ke sektor real penyerap tenaga kerja. Anggaran untuk penambahan pejabat pemerintah, anggota DPR, dan belanja militer itu lebih baik digunakan ya saat ini untuk sektorial dan penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Boleh untuk kedepannya gitu ya, nambah sarana prasarana militer, boleh. Tapi saat ini yang urgent itu penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Para ekonom khawatir jika kebijakan fiskal dan belanja negara tidak segera dikoreksi, jurang ketimpangan akan semakin melebar dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.